Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tangguh, Mas Taufik. Alhamdulillah ketemu lagi nih Pak Iwo. Alhamdulillah. Di tengah Iya. kesibukannya Pak Iwo ya Pak ya. Kemarin acara kemana saja Pak? Kayaknya sibuk banget ini. Saya mulai September sampai November, bahkan ini ada yang tambahan sampai Desember akhirnya itu memang banyak di pencaksilat. Jadi ada tugas-tugas sebagai orang silat ya, kebetulan saya akan wasit juri internasional kelas 3 yang ada di Sukoharjo ini, sehingga kemudian ya event-event di Solo Raya di Jawa Tengah, kemudian kebetulan bersamaan juga ada beberapa event nasional. Kebetulan saya ditugasi mulai dari ada di Wonogiri itu ada latihan Mas Said dan di Mkap, kemudian Jawa Bali itu, kemudian ada Komnas Olahraga Mahasiswa Nasional, tuan rumahnya Jawa Tengah, kebetulan menggunakan gedung auditorium Ahmad Dahlan UMS itu. Kemudian ada O2SN ya di Bogor. Lalu pulang ada babak kualifikasi dulu pra-prof itu di Batang. Ya alhamdulillah tentu kami bersyukur ya bahwa Allah memberi nikmat yang demikian luar biasa. Di milad yang ke-113 bukan loyo karena usia ya, tapi nampak semakin luar biasa antusias. Tapi saya selalu mengingatkan jangan terjebak pada euforia. Jadi tetap bagaimanapun kebesaran Muhammadiyah yang demikian semakin baik ini harus dalam rangka kegiatan-kegiatannya itu meskipun sopos dan macam-macam kayak, tapi harus didasari rasa syukur. Jadi bukan untuk euforia yang kemudian melenakan, yang berbahaya itu nggak boleh terlena, juga nggak boleh sombong. Kita syukuri. Penting kita sekali waktu mengadakan ngumpul bersama ya, seperti kemarin apel akbar ya, apel akbar tanggal 13 itu kan di semua PCM menyelenggarakan di tanggal 18-nya, termasuk saya kebetulan ditugasi di Weru, saya di cabang Weru itu kan apel, jadi upacara untuk milad itu serentak di Kabupaten iya, makanya kemudian pimpinan harian PDM ini dibagi, kebetulan ada 12 kan, karena tambah dari PDA itu jadi 12 dibagi. Nah saya kebetulan dapat yang di Weru. Nah tapi meskipun saya apel di Weru kan PDM punya data dari cabang-cabang. Kita lihat juga melalui. Kalau sekarang kan gampang ya dengan jejak digital itu, masya Allah ya luar biasa. Kemudian selain apel, kreasi berikutnya terserah PCM masing-masing. Kalau di Weru kan ada tablik akbar tanggal 30 November menghadirkan Ustaz Ali Muson dari Boyolali, Ketua PDM Boyolali. Kemudian tanggal 7-nya gerak jalan. Banyak kreasi-kreasi hiburan ya Pak ya. Budayanya juga begitu sama. Saya kebetulan yang pas di mana itu di PDM ada lari gembira bersama Muhammadiyah itu, saya ditugasi untuk hal yang sama di cabang Bekonang. Di cabang Bekonang kebetulan sudah terlebih dahulu menyelenggarakan rencana, sehingga ya dibagi, tidak apa yang di daerah jalan, yang di cabang atau kecamatan jalan. Nah di kecamatan atau cabang Mojolaban, cabang Bekonang yang kecamatan Mojolaban itu, ya saya tanya panitia menyediakan tiket itu ya kira-kira yang diikuti sekitar 2.500 sampai 3.000-an, karena maupun cuman saya tidak bisa sampai selesai karena harus ngaji ke Kartasura. Jadi Kartasura itu kreasinya selain jalan sehat juga tablik, tapi tidak tablik kabar, tapi mengumpulkan siswa. Jadi masing-masing sekolah yang siswanya besar itu undang dari PDM, undang dari PCM untuk menyampaikan tausiahnya bagaimana menghadapi situasi sekarang ini. Kan generasi muda kita sedang dalam tanda petik ya banyak problematika. Hasil ini cukup
mengagetkan tapi sekaligus juga menjadi tantangan bagi Muhammadiyah. Wamenkes RI itu kan sekira 1,5 bulan yang lalu atau 1 bulan yang lalu kan press release terhadap survei 20 juta remaja kita. Ini yang 2 juta terjangkit gejala kejiwaan, jadi penyakit jiwa. Ini Masya Allah kan sangat memprihatinkan. Jadi ini kan harus diurek. Muhammadiyah hadir harus bagaimana ikut menyelesaikan masalah. Muhammadiyah itu problem solver, penyelesai, pengurai, ya sedapat mungkin kembali menyelesaikan masalah. Bukan troublemaker. Muhammadiyah nggak pernah membuat problem-problem ini, ya, masalah-masalah. Kita memang ingin meneladani Rasulullah Muhammad SAW sehingga sampai nama organisasinya adalah Muhammadiyah. Harapannya itu. Ya, jadi ini persyarikatan kita ini namanya memang persyarikatan gitu. Kemudian movement, gerakan, bukan sekedar kumpulan, tapi kita memang bergerak. Kemudian di daerah juga diikuti lebih dari 6.000 bahkan katanya 7.000-an peserta tuh kemarin itu, dengan hadiahnya ya biar mencintai lingkungan seperti yang sekarang sedang digalakkan pemerintah tuh, ketahanan pangan. Memang hadiahnya kan sapi, dorbesnya sapi, dan Muhammadiyah itu terbuka untuk siapapun. Nah, terbukti lah yang dapatkan orang Solo, nah gitu. Kemudian dimuter tanggal agak lupa hari Ahad yang kemarin ya? Sebelum tanggal 7. Oh iya. Jadi tanggal berapa? Ini ya? Itu juga ribuan, tapi goes di sana. Goes dan tablik akbar. Hadiahnya juga banyak, baik itu yang terkait dengan ketahanan pangan, ada kambing yang banyak sana. Kambingnya ada berapa? 6 atau 8 ekor. Nah, kalau di Weru juga kemarin kan ditutup dengan gerak jalan kan, luar biasa banyak. Sehingga kalau kita lihat di sini mah, alhamdulillah antusiasme warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk bergabung dengan Muhammadiyah yang kali ini mengusung tema memajukan kesejahteraan bangsa ini kayaknya nyambung lah dengan masyarakat, karena memang demikian kuat ya, daya dukung masyarakat, baik dari bentuk mengikuti maupun memberikan door prize. Jadi nggak kuat sih kalau Muhammadiyah beli sendiri, nggak mungkin kuat. Walaupun dapat dari berkah dari manfaat dari kegiatan tersebut ya, dari iya, masyarakat umum ya. Insya Allah. UMKM itu banyak. Ya, UMKM. Saya bahkan di Weru diberi contoh produk topi. Ya. Kemudian di Bekonang saya dikasih contoh UMKM yang dengan produk jersey. Kalau yang kecil sih ya dari kuliner kan luar biasa. Hampir semua pertemuan kita pasti dihadiri oleh banyak pedagang-pedagang. Jadi untuk dari pimpinan daerah PDM Muhammadiyah, terutama di Kabupaten Sidoarjo, mempersilakan seluruh PCM Muhammadiyah di Kabupaten Sidoarjo bebas berkreasi, Pak, selama sesuai target. Iya. Dan beberapa hal yang menarik kita salat kemarin adalah ini ada seni bulan kayak hard rock, untuk hard rock. Gimana Pak dengan adanya? Iya, itu sebenarnya kan menasbihkan saya di depan umum ya Pak. Kalau dalam Majlis itu kan, Majlis itu produk hukum ya. Produk hukum yang Muhammadiyah itu mempersilahkan. Seni itu tidak masalah, selama satu tidak membawa kepada kemusyrikan. Yang kedua tidak ditampilkan dengan porno, ya, baik itu porno aksi maupun pornografinya, ya. Jadi ini nggak boleh gitu ya. Nah, tapi yang membawa, karena Muhammadiyah meyakini seni itu akan membawa ke kehalusan jiwa. Dan kalau panjenengan melihat film Sang Pencerah, sang pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan menjelaskan tentang apa itu iman atau Islam dengan biola. Artinya Islam ini ibarat biola. Kalau yang memainkan itu ahli, maka enak didengar. Nah, gitu. Tapi kalau yang memainkan ini tidak bisa, ya jadi kacau. Sama dengan Islam. Kalau yang membawa nilai-nilai Islam ini orang-orang yang paham tentang Islam, menteladani Rasulullah, enak pasti. Pasti yang terjadi rahmatan lil alamin. Tapi kalau yang membawa dinul Islam ini yang tidak mementeladani Rasulullah, ya hanya mengklaim
egosentris ya. Saya yang benar, kamu yang salah, ya pasti kacau. Nah, Muhammadiyah tidak ada. Jadi Muhammadiyah adalah membawa nilai seni budaya itu untuk ya, namanya juga seni budaya kan. Jadi kita menggunakan akal dan budi sebagaimana Allah berikan untuk menjadi mendekat pada. Tapi memang bagus, saya lihat kemarin di Sangen itu tampil secara ada hadroh dari pesantren Sangen. Nah, akhirnya bagus. Kemudian yang meskipun saya tidak datang, dapat videonya, itu ada yang di Gerak Jalan tanggal 7 itu tampil juga. Saya juga minggu sebelumnya saya ngisi pengajian di salah satu madrasah ibtidaiyah di Tegalampel, Karangdowo. Itu juga bagus memainkan hadrohnya. Bahkan dengan punya hadroh dan karawitan di MI-nya itu. Karawitan juga ya? Iya, juga. Kalau Sukoharjo ini yang punya karawitan justru Aisyah Bustanul Hafalnya Bekonang. Punya, itu sering tampil bagus. Nah, ini yang memang harus dikembangkan, bahwa Muhammadiyah itu sudah mentasbihkan ini untuk wasatiyah. Jadi berislam itu tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Sebagaimana Rasul ketika ditanya tentang bagaimana amalan Islam yang disukai oleh Allah adalah al-hanafiyah was-samhah, yang lurus tapi toleran. Nah, ini yang nilai yang kita bawa. Jadi insya Allah Muhammadiyah akan ke sana, sehingga slogannya itu atau tema itu pasti dipilih yang kemudian sesuai dengan situasinya. Jadi memajukan kesejahteraan bangsa. Bagi Muhammadiyah sejahtera itu bukan hanya duniawi, ya, maka harus ekonomi, sosial, politik dan sebagainya yang kemudian dilandasi dengan rohani. Ya, rohani. Jadi apapun kemajuan itu harus dengan dilandasi rohani. Alhamdulillahirobbilalamin. Kami sangat bersyukur Allah masih memberikan kesempatan kepada keluarga besar Muhammadiyah untuk bermilad 113 tahun Muhammadiyah. Mari kita syukuri, boleh kegembiraan kita lakukan, kita ekspresikan, tapi jangan membuat kita terlena apalagi sombong. Insya Allah dengan kemeriahan yang dilandasi rasa kesyukuran, insya Allah Allah akan terus menambah keberkahan kepada Muhammadiyah khususnya dan bangsa pada umumnya. Terima kasih kepada semuanya. Mohon berkenan dengan kritik dan saran kepada Muhammadiyah, dan kita melangkah bersama insya Allah menuju pada Baldatun Thayyibatun Barakatuh. Kita jauhkan rasa iri, dengki, apalagi permusuhan di antara anak bangsa. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.